Nah sekarang Mas, setelah kita bisa membuat komposternya ya, saya masuk bagaimana proses membuat komposnya. Ini unit komposter aerobik biasanya kalau kita memberikan pendampingan ke masyarakat itu biasanya idealnya ya Bapak Ibu ya ada 2 komposter, tapi kadang-kadang karena anggaran yang terbatas dari pemberi dananya maka kadang-kadang hanya 1 komposter saja untuk 1 rumah tangga. Kemudian ada gunting ya atau golok, ini tujuannya untuk memotong-motong sampah organik yang kita punya. Sampah organik itu kita potong-potong dan ukuran maksimal 5 cm. Kemudian ada cetok ya, ini tujuannya adalah untuk melakukan pengadukan pada komposter kita ya, terutama adalah untuk agar kompos yang berfungsi sebagai bumbu itu bisa bercampur dengan sampah yang kita komposkan, dan juga sampah yang sudah kita komposkan yang lebih lama bisa bercampur dengan sampah baru yang kita masukkan. Ini ada wadah. Tujuannya adalah sebagai tempat dari sampah organik yang Bapak Ibu potong-potong. Nah, kemudian kita masuk ke jenis sampahnya. Tadi sekilas Pak Wahyono juga sudah menyampaikan ya, bukan sekilas ya, sudah menyampaikan malah lebih banyak juga, bukan hanya untuk kompos tapi untuk yang lain. Kira-kira sampah dapur apa saja yang bisa Bapak Ibu jadikan kompos? Itu pertama sisa sayur ya, apakah itu lodeh, sop, oseng gitu ya, bisa dikomposkan. Kemudian ada makanan basi ya, tapi sebaiknya ini betul-betul dicampur merata. Kemudian ada kulit buah jeruk, pisang, apel, alpukat, duku dan lain-lain. Itu juga baik ya. Kemudian ada kulit kentang, kulit tomat, kulit wortel dan lain-lain. Kemudian kalau ada sisa daging dan ikan asin itu sebaiknya Bapak Ibu tidak komposkan karena ini akan berbau sehingga akan mengundang lalat ya. Kalau ini masuk berbau mengundang lalat maka nanti akan tumbuh belatung. Terakhir daun tanaman yang ada di halaman kita, biasanya di rumah kita senang nanam toga atau tanaman hias ataupun dari taman rumput kita, potongannya itu bisa bagus untuk dijadikan kompos. Kemudian wah ini kalau lagi masak ayam atau sapi gitu ya, tulangnya itu tidak baik untuk dikomposkan. Begitu juga kalau lagi makan durian ataupun beli kelapa muda, maka sabut kelapanya juga jangan dikomposkan. Kemudian juga biji mangga, durian, nangka, kedong-dong juga tidak baik untuk dikomposkan. Jadi sekarang Bapak Ibu udah bisa memilih dari sampah organik dapur ataupun sampah halaman kita, kira-kira apa saja yang bisa dikomposkan. Nah ini Bapak Ibu ya, pertama yang harus dilakukan itu adalah melakukan pencacahan sampah organik dengan gunting atau golok ya. Kemudian hasil cacahannya dimasukkan ke dalam tatakan ini. Kemudian setelah banyak dicampur dengan bumbu kompos tadi. Jadi Bapak Ibu ada 2 cara di dalam memproses bumbu kompos tadi. Cara yang pertama adalah bumbu kompos yang kita siapkan. Itu yang cara pertama dimasukkan langsung ke komposter, berarti ada di bagian bawah. Dan sampah organik yang kita potong-potong tiap hari itu kita masukkan tiap hari ke dalam komposter, kemudian kita aduk. Tapi Bapak Ibu ya, berdasarkan pengalaman kami, kalau caranya seperti itu kadang-kadang agak sulit ya membuat si kompos tadi bercampur merata dengan sampah yang kita komposkan. Kemudian juga bumbu komposnya tadi sering masuk ke sela-sela styrofoam. Sehingga cara yang kedua ini yang lebih saya sukai ya, itu potongan sampah dapur kita itu sudah dicampur di dalam tatakan ini, dicampur merata. Ya, misalnya kita punya bumbu komposnya sekitar 1,5 sampai 2 kilo gitu ya. Nah, kita campurkanlah dengan sampah organik
yang kita produksi hari itu dan jumlah komposnya juga sebanding dengan jumlah sampah organik yang kita komposkan pada hari itu. Kemudian kita masukkan. Kemudian hari berikutnya begitu juga kita masukkan. Kemudian hari berikutnya begitu juga sampai bumbu komposnya itu habis. Begitu bumbu komposnya habis, ya udah tinggal sampah organik saja yang kita masukkan. Nah ini Bapak Ibu, ya seperti tadi saya jelaskan bahwa setelah dipotong-potong, kemudian ini anggap saja ini udah bercampur dengan bumbu kompos ya, kita masukkan ke dalam tong ya, di mana di tong komposter itu di bawahnya pasti ada bantalan styrofoam, kemudian ada ya biar mudah lah ya, karpet yang tadi dilubangin, baru dimasukkan ini sampah daun yang sudah bercampur dengan kompos. Nah setelah dimasukkan, ini anggap aja hari pertama, maka kita tutup dengan yang namanya tadi saya sebut selimut ya, kita tutup ya. Kemudian besoknya Ibu sampah halaman atau sampah dapurnya itu dipotong-potong lagi, dimasukkan ke komposter, kemudian diaduk. Begitu seterusnya sampai komposter kita ini penuh ya Bapak Ibu. Nah tadi saya katakan bahwa idealnya kita punya 2 komposter. Nah kalau kita punya 2 komposter, maka begitu komposter yang pertama penuh, maka kita melakukan apa yang kita lakukan seperti tadi itu di komposter yang kedua. Sama Bapak Ibu ya caranya ya, sama. Nah kemudian kapan kita panennya? Kalau Bapak Ibu buru-buru panen gitu ya, ternyata Bapak Ibu punya tanaman toga di rumahnya atau tanaman hias yang butuh kompos gitu ya, buru-buru, maka setelah komposter pertama itu penuh, sekitar 2 atau 3 minggu berikutnya ini sudah bisa digunakan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nggak buru-buru ya, biarkan saja sampah organik yang dikomposkan di tong ke-1, kemudian kita buat di tong kedua. Begitu tong kedua ini penuh ya, maka kompos yang di tong pertama itu bisa kita panen, bisa kita gunakan. Nah, ini terlihat ya. Jadi begitu yang kedua penuh juga, maka yang pertama ini sudah bisa dipanen. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Ibu cuma bisa atau cuma punya 1 komposter saja? Kalau cuma punya komposter 1 saja, maka begitu komposter ini penuh, maka isinya harus ditumpahkan atau dipindah ke wadah yang lain, atau juga bisa dimasukkan ke dalam karung. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah minimal 2-3 minggu ya, udah bisa dimanfaatkan atau digunakan. Tapi semakin baik ya, semakin lama itu kompos disimpan dalam karung, maka komposnya akan semakin baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan pembinaan atau pendampingan ke masyarakat dalam membuat kompos skala rumah tangga, biasanya kita tuh melakukan monitoring atau pendampingan secara berkala. Ini contohnya, ini adalah di Kampung Rawajati, Pasar Minggu. Ini adalah warga yang mengkomposkan di rumah masing-masing, dan kata kunci di sini selain warga yang mengkomposkan itu ada kader kita. Ini ada dua kader kita yang pakai kaos putih nih, Pak Supardi namanya, kemudian ini yang kaos hitam nih Pak Warso. Nah ini yang pertama kita kita ajarin. Dia harus memperhatikan betul ya apa yang kita sampaikan di dalam mengevaluasi sampah yang kita komposkan. Jadi pertama ya kita harus membuka, mengaduk-aduk ya, kita lihat nih, kemudian ini ya, ini. Nah, sampai si kader ini paham, oh ternyata begitu ya cara mengevaluasi sampah yang kita komposkan. Begitu dia udah paham, maka berikutnya dia yang akan
melakukan evaluasi dan memberikan arahan kepada warga-warga yang lain yang mengkomposkan ya. Ini kelihatan ya ininya yang mengkomposkan. Jadi kalau ini Bapak Ibu ini yang mengkomposkan, kalau di sini Ibu ini gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang perlu kami sampaikan juga, ini belum lama ya kita melakukan seperti yang saat ini dilakukan di Komplek Perumahan Batan Tangerang Selatan. Ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel. Ini terlihat nih Bapak Direktur kami, Bapak Dr. Muhammad Abdul Halik. Kemudian ini Kadis Lingkungan Hidup Tangsel. Ini dilakukan sekitar akhir November. Yang utama yang akan sebelum itu ya, jadi pada waktu kita melakukan ini karena akhir November, jadi pada saat itu pandemi COVID lagi turun, sehingga kita bisa melakukan sosialisasi pembuatan kompos dan pemilahan ini secara offline, tapi tetap menggunakan protokol COVID yang ketat, ya jumlahnya tidak banyak, ada jarak, kemudian pakai masker dan segala macam. Yang ingin kami sampaikan adalah setelah ini ya, setelah November itu kan pandemi COVID naik lagi. Bagaimana kita melakukan pendampingan kepada masyarakat yang sudah membuat kompos di rumah masing-masing. Ini ada cara yang unik dan efektif juga. Jadi kita membuat WAG group ya, WAG group yang anggotanya itu adalah kita dari Pusat Teknologi Lingkungan dan seluruh warga ya yang mengkomposkan sampah di rumahnya. Jadi si warga tersebut nanti akan lapor, Pak, ini komposnya begini, sehingga ini terlihat nih saran dari Pak Wahyono ya. Kemudian juga termasuk Bapak Direktur kami juga ikut memberikan saran. Nah, kemudian ini contohnya juga ya, nih dia foto nih. Dia foto namanya dari Pak Ari Satmoko. Dia bilang lapor kan, hasil composting pagi ini. Nah, kemudian kita lihat ya, kemudian kita berikan masukan terhadap apa yang telah dilakukan ini. Dan cara ini cukup efektif juga ya, Bapak Ibu, karena kita dalam kondisi pandemi sulit juga untuk melakukan pendampingan langsung ke tempat atau ke lokasi. Nah, yang terakhir, nah ini dia nih, bagaimana aplikasi pupuk kompos itu. Nah, biasanya kan karena ini adalah membuatnya dengan komposter, jumlahnya tidak banyak, biasanya bagus ya untuk digunakan sendiri. Sehingga akan baik sekali kalau Bapak Ibu itu memang di rumahnya memang hobi tanaman ya, misalnya banyak punya tanaman obat atau toga ya, tanaman obat keluarga, atau juga yang pencinta tanaman hias ya, pencinta tanaman hias, sehingga pupuknya itu kita bisa menggunakan pupuk kompos yang kita berikan. Bagaimana komposisinya? Komposisi pupuk kompos, misalnya kita tanam di dalam pot itu jumlahnya ya 1/10 ya dari berat total media tanam. Kemudian untuk tanaman berbunga, kalau Ibu melihara tanaman yang berbunga bisa ditambahkan pupuk mineral yang banyak mengandung fosfor atau kalium. Ya, itu. Kemudian kalau ini sekedar pengetahuan saja, kompos itu juga bagus untuk dilakukan ke tanaman pangan. Seperti ini bisa diberikan 5-10 ton per hektar. Nah, Bapak Ibu, walaupun tadi saya katakan kompos itu baik segala jenis tanaman, tapi pemberiannya juga jangan berlebihan ya. Tadi saya bilang maksimal atau ukurannya tuh 1-10 ya perbandingannya ya. Jadi 1/10 dari media tanam dari berat ya. Pemberian pupuk kompos sebaiknya tidak berlebihan, Ibu ya. Karena kalau berlebihan namanya pupuknya pupuk yang bagus ya. Kalau berlebihan nanti pertumbuhan tanamannya jadi terlalu cepat dengan karakter batang yang tidak kuat untuk menopang tanaman atau batangnya tuh terlalu lemah gitu ya. Kemudian juga kalau Ibu pelihara tanaman yang jenis tanaman berbunga gitu ya, kemudian dikasih kompos terlalu banyak, maka nanti perkembangan daunnya yang cepat sehingga daunnya terlalu banyak, sehingga tanamannya nanti daun melulu gitu, bunganya jadi sedikit.
Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang.